Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Ardian Faros dengan NIM 431240806. Di sini saya akan mepresentasikan yaitu prediksi harga tiket pesawat menggunakan model Random Forest Regressor. Oke, yang pertama, jadi dataset ini merupakan data penerbangan yang bersumber dari Kaggle, diperoleh melalui web scraping platform EasyMyTrip. Data ini mencakup di kurang lebih di 300.261 catatan penerbangan domestik antara 6 kota metropolitan di India. Dikumpulkan selama periode Februari hingga Maret 2022. Variabel target utamanya adalah price, yaitu dalam kurs rupiah India. Kumpulan data ini memiliki 12 kolom yang berisi fitur-fitur seperti airline, flight, source city, departure time, stop, arrival time, destination city, class, duration, day left, dan price. Data ini bertujuan untuk memprediksi harga tiket pesawat berdasarkan kondisi pemesanan dan karakteristik penerbangan. Oke, jadi model yang kita gunakan di sini yaitu adalah Random Forest Regressor. Apa itu Random Forest? Jadi Random Forest adalah model ensemble learning yang berarti model ini tidak bergantung pada satu pohon. Sebaliknya, model ini menggabungkan ratusan bahkan ribuan prediksi dari model-model sederhana yang disebut pohon keputusan atau decision tree. Untuk mencapai hasil akhir, pada ilustrasi ini Anda dapat melihat struktur random forest. Setiap pohon itu dilatih pada subset data yang berbeda dan membuat prediksi sendiri. Cara kerjanya itu sederhana, yaitu setiap pohon akan membuat prediksi harga tiket pesawat secara independen. Kemudian random forest akan mengambil nilai rata-rata atau average dari semua prediksi individu ini. Proses averaging ini menghasilkan bias dari prediksi tunggal yang menghasilkan prediksi harga akhir yang jauh lebih akurat dan nilainya itu stabil, tidak fluktuatif. Kemudian yang pertama yaitu kita akan persiapan dan pemuatan data. Pada saat ini kita akan mulai dengan mengimpor semua library utama seperti Pandas untuk memproses data serta modul scikit-learn untuk membangun dan menguji model. Kita menggunakan data dari Google Drive, kemudian kita akan mengaksesnya dari Google Drive tersebut. Kemudian kita akan memuat data dari file clean-dataset.csv. Pada tahap ini, kita melakukan pemeriksaan awal, yaitu dfinfo dan dfhead, untuk memastikan kualitas data. Kemudian untuk melihat tipe data setiap kolom, dan menginformasikan bahwa harga tiket price yang kita gunakan ini dalam mata uang yaitu rupiah. Selanjutnya, kita melakukan processing dan pelatihan model. Pada tahap ini adalah tahap dari future engineering yang sangat penting. Kolom yang tidak diperlukan, yaitu seperti flight dan index lama akan dihapus. Fitur kategorikal seperti airline, source city, dan class itu harus diubah menjadi format angka. Kita menggunakan one-hot encoding atau OHE yang mengubah setiap kategori menjadi kolom numerik 0 atau 1. Kemudian di sini juga data itu akan dibagi menjadi X, yaitu fitur input, dan Y, yaitu target atau price. Selanjutnya, data ini akan kita bagi menjadi 80% untuk data dilatih dan 20% itu untuk data diuji. Nah, kemudian di sini kita menggunakan model yaitu Random Forest Regressor. Model ini efektif untuk data nonlinear. Setelah inisialisasi, kita akan melatih model yaitu menggunakan model fit, menggunakan data yang dilatih. Selanjutnya, di sini kita bisa melihat hasil evaluasi menggunakan skor R kuadrat yaitu koefisien determinasi yang cukup tinggi, kita dapat di 0,9848. Yang menandakan model ini mampu menjelaskan sebagian besar variasi harga tiket atau nilai MAE, nilai rata-rata error absolutnya itu menggunakan
memberikan nilai yang rata-rata cukup bagus, yaitu di kurang lebih 1086 India rupiah. Kemudian analisis dan diagnostik. Nah, di sini kita bisa melihat yaitu bobot pengaruh tiap fitur terhadap harganya. Kita bisa melihat fitur yang paling mempengaruhi yaitu kelas penerbangannya, yaitu kelas ekonomi, itu yang paling faktor dominan yang menyumbang kurang lebih di 88% keputusan harga. Kemudian ada faktor non-kategorikal lainnya, yaitu ada durasi penerbangan dan sisa hari menuju keberangkatan atau DLF. Kemudian di sini kita menguji 5 data awal, yaitu kita menguji keakurasian dari model yang kita gunakan ini. Jadi kita membandingkan prediksi model dengan harga aktual untuk beberapa sampel data uji, yaitu 5 data pertama. Yang di sini kita memastikan model ini tidak hanya akurat secara statistik, tapi juga secara individual. Oke, mungkin selanjutnya di sini saya akan mencoba mempraktekkan langsung bagaimana jika kita menggunakan interface-nya untuk mengetahui prediksi harga tiket pesawat. Nah, di sini kita bisa memasukkan variabelnya, yaitu ada airline. Di sini kita menggunakan Vistara. Source shipping-nya dari Delhi. Departure time-nya pagi hari atau morning. Stops-nya atau transit-nya yaitu 1 kali. Kemudian arrival time-nya yaitu di afternoon. Destination city-nya yaitu ke Mumbai. Kemudian flight kelasnya ekonomi, durationnya di 2,5 jam, dan DLF-nya yaitu di 3 hari. Kita jalankan di sini dan kita bisa mendapatkan nilai yaitu prediksi harganya yaitu di 8.160 India rupiah. Bagaimana jika kita mengganti flight kelasnya yaitu menjadi business class? Kita bisa melakukan prediksi lagi, yaitu harganya akan naik menjadi 44.611. Ini menandakan bahwa model yang kita buat ini sudah cukup akurat untuk memprediksi harga tiket pesawat, yaitu jika dia kelasnya ekonomi, otomatis dia nilainya akan lebih murah. Apabila dia kelasnya itu bisnis, maka harganya akan naik sesuai dengan kelasnya. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.